Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Siti Irnawati dari jurusan PAI 51. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang analisis skripsi dan artikel jurnal untuk bahan literatur review yang berjudul Pentingnya Pendidikan Agama Islam dengan tema model pembelajaran PAI. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, skripsi abstrak terlebih dahulu dengan tema model pembelajaran PAI. Yang pertama, karya Kotrunada Elvia yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Probing Prompting dalam meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Pasuruan. Pada tahun 2022, lokasi SMP Negeri 1 Pasuruan, pendekatan kualitatif, teknik analisis data, wawancara kepada guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Pasuruan, observasi baik di kelas maupun di luar kelas dan dokumentasi. Sementara temuan dan simpulannya, hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa penggunaan model pembelajaran probing prompting dalam meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Pasuruan telah dilakukan sesuai dengan RPP yang telah disusun sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan model probing prompting pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8G di SMP Negeri 1 Pasuruan sudah dilakukan sesuai dengan RPP yang telah disusun sebelumnya dan sudah terdiri tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir terlaksana dengan baik. Lalu, peningkatan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Pasuruan selalu mengalami peningkatan dikarenakan adanya peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran yang mengakibatkan adanya interaksi komunikasi dua arah antara guru dan siswa, sehingga materi ajar yang diberikan guru dapat diterima dengan mudah. Tidak lupa dilakukannya latihan dalam bentuk tes pada tiap pertemuan. Pengerjaan tes yang dilakukan secara berulang-ulang membuat keterampilan tes yang dilakukan serta pengetahuan yang dimiliki siswa semakin lebih dikuasai. Hal ini dikarenakan pengulangan dalam melakukan suatu keterampilan atau dikarenakan pengetahuan menjadikannya lebih mahir. Model pembelajaran probing prompting di SMP Negeri 1 Pasuruan dirasa sudah efektif dan mampu memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8G. Hal itu bisa dilihat dari nilai rata-rata siswa pada tiap pertemuan yang sudah meningkat. Nilai rata-rata siswa kelas 8G meningkat pada tiap pertemuannya, yaitu sebesar 55,48 pada pertemuan pertama, 72,10 pada pertemuan kedua, dan 87,10 pada pertemuan ketiga. Langsung saja yang kedua, yaitu karya Diana Deva Rizka Nur yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Blended Learning pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam mengatasi stres akademik siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Tahun 2022, lokasi SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo, pendekatan kualitatif deskriptif, teknik analisis data yaitu menggunakan 3 tahap. Pertama, tahap reduksi, kedua, penyajian data, dan ketiga, penarikan kesimpulan. Lalu penemuan dan simpulannya, hasil dari penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran blended learning pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 11 diimplementasikan dengan menggabungkan pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka dengan penggabungan antara metode, antara media, antara evaluasi, pembelajaran dengan menggunakan pendekatan enriched virtual dan dengan tipe interaksi pembelajaran asynchronous dan synchronous. Lalu yang ketiga, Mar'ah Azmi Sofia yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom berbantuan video pembelajaran YouTube terhadap kemandirian belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 8 SMPN 35 Surabaya.
Pada tahun 2022, lokasi SMPN 35 Surabaya, pendekatan kualitatif korelasional, teknik analisis data tidak ada, temuan dan simpulan hasil riset dari penelitian yang telah dilakukan menghasilkan persamaan analisis regresi linear Y sama dengan 19,844 plus 0,606 X yang menunjukkan nilai positif. Kemudian koefisien determinasi R2 bernilai 0,324 atau 32,4% dan nilai T hitung sebesar 6,107 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulannya bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan classroom berbantuan video pembelajaran YouTube terhadap kemandirian belajar siswa pada pembelajaran PAI kelas 8 SMPN 35 Surabaya. Yang keempat yaitu karya Sahputri Rozi yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Halakoh pada Mata Pelajaran PAI di SMA Negeri 11 Surabaya. Tahun 2016, lokasi SMA Negeri 11 Surabaya, pendekatan kualitatif deskriptif, teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, sajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan model pembelajaran halakoh tidak dapat berdiri sendiri, melainkan divariasikan dengan metode lain seperti metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi, dan metode diskusi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan model pembelajaran halakoh pada mata pelajaran PAI di SMA Negeri 11 Surabaya telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Banyak faktor yang mendukung terlaksananya model pembelajaran halakoh pada mata pelajaran PAI sehingga membuat proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Adanya faktor penghambat yang masih bisa teratasi, tetap membuat tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu yang kelima yaitu Hanifah Nur. Karya Hanifah Nur berjudul Implementasi Pembelajaran Model Herbart pada Materi Pendidikan Agama Islam di kelas 8A SMP Negeri 1 Sukodono Sidoarjo. Pada tahun 2012, lokasi SMP Negeri 1 Sukodono Sidoarjo, pendekatan kualitatif teknik analisis data yaitu suatu analisis yang memfokuskan pada penunjukan makna, menjelaskan dan menempatkan data pada konteksnya masing-masing dan melukiskannya dalam bentuk kata-kata. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Lalu temuan dan kesimpulannya, hasil penelitian dapat terungkap bahwa yang pertama, penerapan pencapaian pembelajaran model Herbart pada pendidikan agama Islam kelas 8A SMP Negeri 1 Sukodono berjalan efektif dan berhasil karena model Herbart yang diterapkan menggunakan 4 tahap yang telah dirumuskan. Yang pertama, kejelasannya sesuai memperdalam pengertian. Yang kedua, asosiasi. Yang ketiga, sistem. Yang keempat, model. Nah, yang kedua itu selanjutnya itu keunggulan model Herbart diantaranya yaitu pelajaran disajikan secara berurutan, pengetahuan anak menjadi utuh, siswa dapat mengetahui hubungan dan kaitan dari masing-masing mata pelajaran, pelajaran bernilai praktis, bahan pelajaran semakin dikuasai karena saling dibicarakan dalam berbagai mata pelajaran. Dengan menyajikan model Herbart, maka murid-murid dapat mengerti pelajaran baru dengan sejelas-jelasnya. Lalu yang ketiga, kelemahannya dari pembelajaran model Herbart itu yang pertama, dalam pelaksanaannya model Herbart ini guru lebih aktif sedangkan siswa itu pasif. Lalu pelajaran biasanya cenderung dipaksakan. Lalu pengajaran bersifat mekanik. Guru yang menggunakan model ini tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menggunakan model lain yang lebih sesuai dengan pelajaran dan siswa. Fleksibilitas kurikulum kurang diperhatikan. Jadi kesimpulannya, dari penerapan model Herbart bisa berjalan dengan tepat dan efisien apabila menggunakan 4 tahap secara maksimal, dan dalam penerapannya model Herbart juga terdapat kelebihan dan kekurangan, dan disinilah dibutuhkan bagaimana kemampuan guru atau pengajar untuk menerapkannya. Lalu yang keenam, Hardianti Sutin dengan judul Pengaruh Implementasi Model Pembelajaran Kooperatif Skrip terhadap pemahaman peserta didik
pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Sekaran Lamongan. Pada tahun 2012, lokasi SMP Negeri 1 Sekaran Lamongan, pendekatan kualitatif, teknik analisis data, yaitu yang pertama dan yang kedua menggunakan rumus presentase. Untuk rumusan masalah yang ketiga menggunakan regresi linear sederhana. Sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 24 peserta didik dari 294 peserta didik di SMP Negeri 1 Sekaran Lamongan. Tujuan dan simpulannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model pembelajaran kooperatif skrip tergolong pada kategori 56% sampai 75% dengan kategori cukup baik dengan hasil presentase 67,92% dan pemahaman peserta didik tergolong pada kategori cukup baik dengan hasil presentase 74,2%. Yang ketujuh yaitu karya Maulidiah Nurul dengan judul Efektivitas Model Cooperative Learning terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Hang Tuah II Sidoarjo. Tahun 2012, lokasi SMA Hang Tuah II Sidoarjo, pendekatan kuantitatif, teknik analisis data tidak ada, hasil penelitian yang dilakukan pelaksanaan pembelajaran PAI dengan model kooperatif sudah baik dalam penerapannya dan bisa meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 10 di SMA Hang Tuah II Sidoarjo. Hal ini terbukti dengan frekuensi jawaban A terbanyak pada model kooperatif adalah 384 dan prestasi belajar siswa 408. Ini menunjukkan bahwa keduanya dalam kategori baik. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran model cooperative learning di SMA Hang Tuah II Sidoarjo sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan hasil analisis data observasi yang menyatakan bahwa kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran ini sangat baik. Selain itu, antusias siswa untuk mengikuti proses pembelajaran sangat tinggi. Nah, yang pernyataan ini dilihat dari hasil angket yang menunjukkan bahwa hasil presentase angket penerapan pembelajaran model cooperative learning 80%. Jika dilihat pada standar presentase, maka terdapat pada skala 76% sampai 100%. Yaitu tergolong pada kategori baik. Lalu prestasi belajar PAI siswa kelas 10 di SMA Hang Tuah II Sidoarjo yaitu baik. Hal ini terbukti dari hasil analisis data perbandingan nilai pre-test dan post-test siswa kelas eksperimen yang dianalisis dengan menggunakan rumus uji T yang hasilnya menyatakan bahwa ada peningkatan prestasi belajar yang signifikan pada siswa kelas eksperimen tersebut. Diperoleh juga dari data angket yang menunjukkan bahwa hasil presentase angket prestasi belajar siswa dari data yang diperoleh dan dianalisis, maka dapat disimpulkan presentase ideal adalah nilai 4 dengan jumlah frekuensi 408, maka dapat dikatakan bahwa prestasi belajar siswa tergolong baik. Lalu pembelajaran dengan model cooperative learning terbukti efektif pada mata pelajaran PAI aspek akhlak. Hal ini didasarkan pada hasil analisis dengan menggunakan huruf uji T yang dilihat dalam tabel interpretasi yang dapat dilihat dengan DF sama dengan 94, berarti taraf signifikan 5% sama dengan 3,11, berarti OT kurang lebih TT, maka HA diterima dan HO ditolak. Jadi kesimpulannya efektivitas model cooperative learning terhadap prestasi belajar dan pembelajaran PAI. Lalu yang ke-8 karya Farhan Dodik Ali dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Demokratis pada Mata Pelajaran PAI di SMPN 1 Kudus, Jombang. Pada tahun 2011, lokasi SMPN Kudu Jombang, pendekatan kuantitatif deskriptif, teknik analisis data tidak ada, hasil dan temuan dan simpulan hasil dicapai dalam penelitian ini adalah aktivitas siswa yang paling banyak dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung adalah mendiskusikan
materi pembelajaran dengan kelompoknya sebesar 25% dan jumlah persentase aktivitas siswa aktif lebih besar dari aktivitas siswa tidak aktif, yang berarti pembelajaran berlangsung aktif. Keterlaksanaan pembelajaran dengan mode pembelajaran demokratis 100% terlaksana, sehingga keterlaksanaan pembelajaran dikatakan positif. Ketuntasan belajar siswa secara klasikal sebesar 92,68%, sehingga dapat dikatakan siswa telah menguasai materi pembelajaran. Sedangkan respon siswa terhadap pembelajaran secara keseluruhan yaitu positif, dan uraian hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran demokratis bisa diaplikasikan dalam pembelajaran PAI di sekolah, khususnya tingkat SMP. Lalu yang selanjutnya itu ke-9, karya Faizah Siti Nur dengan judul Korelasi Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token atau TITO terhadap keaktifan belajar siswa pada bidang studi PAI di SMPN 1 Gedangan, Sidoarjo. Tahun 2010, lokasi SMPN 1 Gedangan, Sidoarjo. Pendekatan kuantitatif korelasional, teknik analisis data, yaitu menggunakan statistik, dan dalam hal ini data yang diperoleh melalui beberapa teknik, diantaranya adalah observasi, interview, angket, serta dokumentasi. Temuan dan kesimpulannya bahwa pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe TITO pada proses pembelajaran PAI yaitu tergolong baik dengan nilai 79%. Bahwa keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran PAI yaitu tergolong baik dengan proses 81%, sedangkan ada tidaknya korelasi model pembelajaran kooperatif tipe TITO terhadap keaktifan belajar siswa dalam bidang studi PAI dibuktikan dengan hasil dari rumus produk momen yaitu 0,55 yang dikonsultasikan dengan interpretasi R tabel dan hasilnya adalah sedang. Lalu yang ke-10 yaitu Cynthia Sari Ella dengan judul Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran Accelerated Trainer dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Driorejo, Gresik. Pada tahun 2010, lokasi SMP Negeri 1 Driorejo, Gresik. Pendekatan kuantitatif, teknik analisis data yaitu data yang dianalisis yang berhubungan dengan lembar pengamatan yang dilakukan oleh guru dan untuk menjawab permasalahan kedua yaitu tentang motivasi belajar siswa pada mata pelajaran. Dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Accelerated Trainer dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Driorejo, Gresik bisa dikatakan cukup. Hal ini bisa dilihat dari hasil kemampuan guru dalam menerapkan model tersebut dengan skor rata-rata 4%, yang berarti sangat baik, dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI terletak pada taraf lebih dari cukup. Hal ini dapat dilihat pada hasil nilai rata-rata kelas yang menggunakan model tersebut dengan hasil 77,23% menyatakan lebih dari cukup. Sedangkan untuk menganalisa teknik uji T, data yang dianalisa adalah data tingkat efektivitas penerapan model pembelajaran Accelerated Trainer dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Driorejo, Gresik. Dari perhitungan menggunakan rumus tersebut dapat dikatakan berpengaruh dengan melihat hasil perhitungan dengan nilai perhitungan yaitu sebesar 3,76, maka T hitung lebih besar dari T tabel, baik pada taraf signifikansi 5%, yaitu 3,76 kurang lebih 2,00. Baik, selanjutnya yaitu tentang artikel jurnal yang bertema model pembelajaran PAI. Yang pertama yaitu karya Rian Zaini Rohidin, Rihlah Nur Aulia, Abdul Fadil dengan judul Model Pembelajaran PAI berbasis learning studi kasus di SMA 13 Jakarta.
Jurnal Studi Al-Quran Membangun Tradisi Berpikir Qurani volume 11 nomor 2 tahun 2015. Nah, lokasi SMAN 13 Jakarta, pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, teknik analisis data tidak ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, mode pembelajaran PAI dengan e-learning di SMAN 13 Jakarta dilaksanakan dengan menggunakan modul-modul di dalam Moodle seperti modul bacaan, penguasaan, kuis, dan chat. Kedua, pelaksanaan e-learning dalam pembelajaran PAI di SMAN 13 Jakarta menggabungkan sistem e-learning dan konvensional. Ketiga, kendala dalam pelaksanaan e-learning PAI yang pertama, komputer yang terbatas. Kedua, sistem evaluasi masih belum online. Ketiga, kecepatan mengakses internet. Kesimpulannya yaitu e-learning dalam PAI di SMAN 13 Jakarta, pelaksanaannya menggunakan aplikasi Moodle. Pelaksanaan pembelajaran PAI melalui e-learning yaitu dengan menggunakan modul-modul yang ada dalam Moodle seperti modul assignment, kuis, modul forum, modul penugasan, dan modul kuis. Kedua, dalam pembelajaran PAI selain menggunakan sistem e-learning juga menggunakan sistem konvensional dan beberapa tambahan media pendukung. Artinya, penggunaan e-learning dalam PAI berperan sebagai media tambahan bagi siswa untuk mendukung pembelajaran PAI yang lebih efektif. Penyelenggaraan e-learning di SMAN 13 Jakarta tengah berjalan dengan baik karena memang mendapat dukungan dari pihak sekolah. Sosialisasi tentang e-learning yang efektif kepada guru dan murid, dan juga dari segi pengembangannya dalam pembelajaran PAI. Yang ketiga yaitu kendala yang dihadapi guru dalam implementasi e-learning, yaitu komputer yang terbatas karena tidak semua siswa memiliki laptop. Yang kedua, sistem evaluasi masih belum online. Dan yang ketiga, kecepatan mengakses internet. Lalu yang kedua yaitu karya Aulia Hamidah, Haris Purnomo, dan Rahminawati dengan judul Studi Deskriptif Model Pembelajaran PAI Berbasis Lingkungan dalam Mewujudkan Visi Misi Sekolah. Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam volume 2 nomor 1 19 sampai 26 Juli 2022. Tahun 2022, lokasi SMAN 10 Bandung, pendekatan kualitatif, teknik analisis data tidak ada. Hasil penelitian di lapangan, penelitian menemukan beberapa temuan. Yang pertama, perencanaan dari koordinasi yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah SMAN 10 Bandung. Yang kedua, program-program yang menjadi strategi pembelajaran yang telah dibuat. Yang ketiga, pengembangan materi PAI yang berkaitan dengan lingkungan. Yang keempat, kebiasaan Islami siswa terhadap lingkungan yang telah dibentuk melalui peraturan sekolah yang berlaku. Dan 5, juga model pembelajaran pendidikan agama Islam untuk meningkatkan keterampilan karakter yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, kesimpulannya, kebiasaan baik dapat terbentuk dari pendidikan melalui proses yang cukup panjang dan berulang. Bisa dengan jangka waktu lebih singkat, ialah dengan pendidikan secara pengetahuan dan pembiasaannya yang perlu dilakukan. Strategi pembelajaran dilakukan melalui pembinaan dilakukan oleh guru PAI dan dipantau oleh seluruh guru di SMAN 10 Bandung. Yang keempat yaitu karya Muhammad Syaroni Hasan Nikmawati yang berjudul Model Pembelajaran PAI dalam Membentuk Kepribadian Islami Siswa di SMK Dr. Wahidin Sawahan, Nganjuk. Jurnal Studi Pendidikan Islam volume 3 nomor 1 Januari 2020. Pada tahun 2020, lokasi SMK Dr. Wahidin Sawahan, Nganjuk mendekati teknik analisis data, yaitu menggunakan model interaktif Milius dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pertama, model pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Dr. Wahidin Sawahan, Nganjuk dilakukan dengan 2 model. Pertama, model pembelajaran explicit instruction. Yang kedua, model pembiasaan. Nah, lalu kepribadian siswa yang Islami di SMK Dr. Wahidin Sawahan, Nganjuk. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian
siswa di SMK Dr. Wahidin Sawahan Nganjuk adalah cukup baik. Kepribadian siswa dikatakan baik karena siswa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ramah dan sopan terhadap orang lain. Tingkah laku mereka menunjukkan seorang siswa dengan dandanan yang polos dan tidak berlebih-lebihan, sangat menghormati guru dan orang yang usianya lebih tua, saling menghargai sesama, rajin berdoa, rajin beribadah, baik ibadah wajib maupun sunnah, bertakwa dan berpegang teguh pada ajaran Islam, santun dalam berbahasa, suka menolong, saling berbagi. Meskipun masih ada beberapa siswa di sekolah tersebut yang suka jahil dan sedikit susah diatur, namun itu masih dalam taraf kewajaran sebagai seorang anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Namun sekolah juga tidak membiarkan hal itu begitu saja, tetap ada bimbingan dan pengarahan kepada siswa-siswa yang suka melanggar peraturan dan tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Lalu yang selanjutnya, yang kelima, karya Asmuni dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Learning Cycle 5E untuk meningkatkan aktivitas dan penguasaan konsep siswa pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti di SMA Negeri 1. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Juli 2020, volume 7 nomor 3 tahun 2020, lokasi SMA Negeri 1. Pendekatan deskriptif kualitatif, teknik analisis data tidak ada. Hasil penelitian tindakan yang diperoleh adalah meningkatnya aktivitas belajar siswa yang ditunjukkan dengan semua indikator aktivitas siswa. Presentase meningkatkan dari siklus 1 ke siklus 2. Jika diratakan setiap siklusnya, maka diperoleh rata siklus 1 sebesar 66% dengan kriteria baik, meningkat ratanya pada siklus 2 sebesar 81% dengan kriteria sangat baik, dan dengan ketuntasan belajar dari siklus 1 sebesar 78,13% atau 25 orang ke siklus 2 sebesar 87,50% atau 28 orang, dan rata kelas dari siklus 1 sebesar 85,14 ke siklus 2 sebesar 93,68. Dari kesimpulannya yaitu penerapan model learning cycle 5E dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal ini terlihat semua indikator aktivitas siswa presentasenya meningkat dari siklus 1 ke siklus 2. Apabila diratakan setiap siklusnya, maka diperoleh rata siklus 1 sebesar 66% dengan kriteria baik. Meningkat ratanya pada siklus 2 sebesar 81% dengan kriteria sangat baik. Dalam penguasaan konsep siswa terhadap materi pembelajaran juga terjadi peningkatan. Yang keenam, karya Supiani Aristri Andreas Putra yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Snowball Training dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMPN 23 Konawe Selatan, Jurnal Literasi volume 12 nomor 1 tahun 2021, lokasi SMPN 23 Konawe Selatan. Pendekatan kuantitatif, teknik analisis data tidak ada. Hasil penerapan maka peserta didik yang memperoleh nilai 70 ke atas pada tes awal prasiklus yakni 5 orang dengan rata-rata 59,14 dengan persentase sebesar 23,80%. Setelah pelaksanaan siklus 1, peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar di atas nilai 70 sejumlah 11 orang dengan nilai rata-rata 63,80 dan presentasi 52,78%. Selanjutnya, setelah pelaksanaan siklus 2, siswa yang memperoleh nilai 70 ke atas berjumlah 17 orang dengan rata-rata 71,90 dan presentase 80,95%. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran Snowball Throwing dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 8-2 di SMPN 23 Konawe Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil tes sebelum prasiklus yakni 23,80% dengan nilai rata-rata 59
Setelah pelaksanaan siklus 1, presentasi ketuntasan belajar mencapai 52,38% dengan nilai rata-rata 63,80. Kemudian pada siklus 2, presentasi ketuntasan belajar mencapai 80,95% dengan nilai rata-rata 71,90. Adapun peningkatan hasil belajar dari prasiklus ke siklus 1 sebesar 28,58%, sedangkan peningkatan dari siklus ke-1 ke siklus kedua sebesar 22,21 dan peningkatan dari prasiklus ke siklus 2 sebesar 57. Lalu selanjutnya yaitu karya Nurcholish dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Numbered Here Together untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan volume 2 nomor 1 Juni 2017. Tahun 2017, lokasi SMP Islam Unggulan Miftahul Ulum Bandar Sri Bahwono. Pendekatan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Data tidak ada. Temuan dan hasil. Temuan dalam penelitian ini ialah model pembelajaran kooperatif tipe numbered together dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil belajar dengan rata-rata 70,95 pada siklus 1 dan 79,90 pada siklus 2 dengan presentasi peningkatan hasil belajar siswa yaitu 60% pada siklus ke-1 dan 90% pada siklus kedua. Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe numbered together pada pembelajaran PAI di SMP Islam Unggulan Miftahul Ulum Kecamatan Bandar Sri Bawono dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dari peningkatan rata-rata hasil belajar siswa sebelum tindakan yang menunjukkan rata-rata sebesar 64,20, sedangkan pada siklus 1 meningkat sebesar 70,95 dan 79,90 pada siklus kedua. Lalu yang selanjutnya itu ke-8, karya Muhammad Khairul Bashar. Nah, dengan judul Pengembangan Pembelajaran PAI Model ADID di SMP Insan Cendikia Mandiri Boarding School Sidoarjo, Jurnal Pendidikan Islam volume 11 nomor 1 Mei 2020. Tahun 2020, lokasi SMP Insan Cendikia Mandiri Boarding School. Pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik analisis data tidak ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pembelajaran di kelas dilakukan dengan model EDI disertai dengan konsep building learning power atau BLP. Kesimpulannya yaitu menunjukkan bahwa pengembangan model EDI dalam pembelajaran PAI terintegrasi di sekolah SMP Insan Cendikia Mandiri Boarding School sangat mendukung hasil belajar siswa serta berimplikasi dengan nilai-nilai pembelajaran PAI siswa kelas 7 SMP ICMBS Sidoarjo. Desain pembelajaran PAI terintegrasi didahului dengan EDI model, yaitu dengan tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, serta evaluasi. Sintaks pembelajaran dilakukan dengan konsep pendidikan berbasis building learning power, yaitu 4 aspek pengembangan kapasitas belajar, yaitu ketangguhan, kecerdasan, kecerdikan, dan kemandirian dan kerjasama. Lalu yang ke-9 yaitu karya Suci Jayanti, Isman Fauji, Al-Fauzan Amin dengan judul Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation sebagai upaya untuk menumbuhkan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran PAI pasca sistem belajar daring di SMAN 6 Kota Bengkulu, Jurnal Pendidikan dan Konseling volume 4 nomor 5 tahun 2022. Tahun 2022, lokasi SMAN 6 Kota Bengkulu. Pendekatan kuantitatif tindakan kasus TAD tidak ada. Hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif dan group investigation pada pembelajaran PAI dapat menumbuhkan keaktifan belajar siswa kelas 11
MIPA A SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Dibuktikan meningkatnya keaktifan siswa mulai dari pra, pra, prasiklus siklus pertama dengan data 2,8 dengan kategori kurang aktif. Siklus pertama 2,58 mengalami peningkatan dari sebelumnya walaupun dengan kategori yang sama. Dan siklus kedua 3,81 dengan kategori cukup aktif mendekati aktif. Yang terakhir yaitu karya Ulfia Nuraini Abdurrahman Assegaf dengan judul Model Pembelajaran PAI Berbasis Digital Mobile Learning di SMP Masa Pandemi COVID-19, Jurnal Pendidikan dan Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam volume 7 nomor 2 Desember 2021 halaman 204 sampai 220. Tahun 2021, lokasi SMPN Kunjan, pendekatan kualitatif, teknik analisis data tidak ada, hasil penelitian dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen yang dilakukan penulis teori metodik model Dick and Carey tepat digunakan dalam pembelajaran PAI. Hal ini dikarenakan model Dick and Carey memiliki tahapan dan sistem pengembangan pembelajaran yang dapat diimplementasikan sesuai dengan strategi pengajaran guru PAI. Selain itu, dalam model Dick and Carey ini memiliki 10 langkah pembelajaran yang tersusun secara sistematis, mulai dari mengidentifikasi sampai dengan tahap evaluasi. Nah, berdasarkan kesimpulan dari berbagai referensi di atas, maka rencana penelitian yang akan saya teliti nanti yaitu tentang model pembelajaran dengan judul Implementasi Model Pembelajaran Kontekstual pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Akhlak Peserta Didik di SMAN Negeri 1 Cidahu dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Saya mengambil judul ini karena agar peserta didik di SMAN 1 Cidahu dapat merubah sikap dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, selain itu dapat membantu peserta didik melihat makna dalam bahan pelajaran yang dipelajari dengan cara mengamalkannya di kehidupannya mereka sehari-hari. Adapun guru dalam menggunakan model ini mampu mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyatanya. Mungkin hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.